Oke, lu mau dipercaya sama orang? Sederhana, lu harus jujur. Jangan suka bohong, dusta, ngakali, atau ngeles bahkan. Jangan. Lu harus jadi orang jujur. Kalau buat gue ya, gue mengartikan orang baik itu adalah orang yang jujur. Karena jujur itu mewakili semua kebaikan yang ada pada seseorang dan kedudukannya tertinggi. Kalau buat gue ya, gitu. Karena apa? Kalau mengartikan orang baik adalah orang yang perhatian, orang yang peduli, dan yang lain-lain gitu ya, yang ramah. Ya, psikopat juga bisa begitu. Orang yang mau nipu kita juga mampu melakukan hal itu. Cuma apa yang membedakan, benang merah yang membedakan antara orang baik sama orang buruk? Ya, terletak pada kejujurannya. Jujur itu ya artinya apa adanya. Jujur itu ya keterbukaannya. Jadi lu kalau mau dipercaya ya jujur, jadi orang jujur. Dan begini, kalau lu terbiasa berbohong atau berdusta, maka pada akhirnya lo nggak akan bisa bedain mana orang yang bohong atau pendusta, mana yang jujur. Karena lo nggak pernah jadi orang jujur. Justru akan sebaliknya, yang jujur nggak lo percaya, pendusta lo percaya, gitu. Itu kalau orang biasa bohong tuh pasti gitu. Karena kita jujur dianggap ya, mana mungkin, gitu ya, masa sih kan gitu. Tapi yang sesama pembohong ya akan tertipu satu sama lain. Tapi kalau lo biasa jujur, lo akan bisa bedain mana orang jujur, mana orang yang bohong. Bukan untuk menghindari penipu ya, atau pendusta ya. Kita nggak menutup diri. Semua kita pasti pernah tertipu, pernah dibohongin. Dan menjadi orang jujur bukannya menjadikan diri kita anti dibohongin. Enggak, tetap kita akan dibohongin sama orang kalau udah waktunya. Tetapi pengalaman gue pribadi, kita seharusnya tahu ketika orang lain itu bohong tanpa orang tersebut tahu kita tahu dia bohong. Itu kita nggak bisa menghalangi atau mencegah diri kita dari tertipu. Enggak. Yang namanya penipu punya keahliannya sendiri, sebagaimana orang jujur punya keahliannya sendiri untuk membaca orang yang bohong. Tapi orang yang biasa bohong walaupun terkesan tahu karena dia juga pembohong, tapi dia nggak bisa bedain orang jujur. Kalaupun bisa, tentu dampaknya di kemudian hari yang akan menang orang yang jujur daripada orang yang bohong. Jadi orang jujur aja nggak cukup, tetapi kita juga harus cerdas. Karena apa? Kenyataan pahit ya, banyak orang baik, artinya orang jujur. Banyak orang jujur yang mereka nggak punya kemampuan, sehingga mereka terzolimi, mereka sering tertipu. Padahal orang jujur iya, tapi tertipu berkali-kali bahkan oleh orang yang sama. Kenapa? Karena nggak cukup cerdas untuk menganalisa pola orang yang suka berbohong tersebut. Akhirnya bahkan sebagian orang jujur itu main pukul rata aja, sebagaimana orang yang suka bohong pukul rata aja. Orang yang jujur dia nggak bohong. Orang jujur yang nggak cerdas pun juga begitu, main pukul rata aja semua. Ketika datang orang jujur dia nggak percaya, gitu. Jadi orang jujur aja nggak cukup, kita juga harus cerdas. Bagaimana kita bisa cerdas sebagai orang yang jujur? Ya jujur aja dulu, belajar jujur, jadi orang jujur. Karena apa? Jujur itu ya bahasa yang paling sederhana sih, sifat yang paling sederhana, gitu. Ya lu bilang suka, lu benci ya bilang benci, cuma lihat kondisi, gitu aja. Kalau tentu hal-hal yang baik kita bisa mengungkapkan secara langsung gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang buruk ya lihat kondisinya, gitu. Orang tersebut siap atau enggak, di momen yang tepat atau enggak, situasi yang tepat atau enggak, dalam suasana yang tepat atau enggak. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang pasti nggak enak. Makanya gue salah satu orang yang nggak setuju sama istilah bohong putih, bohong demi kebaikan or kelemahan. Ya, mungkin dalam situasi tertentu bisa kita pakai bohong demi kebaikan, tetapi gue lebih kepada situasi yang urgensi atau terpaksa kita benar-benar punya pertimbangan khusus yang kalau kita jujur justru mudorot yang lebih besar terjadi. Oke, di situ
Di satu sisi itu ya kita bisa aja bohong putih, bohong demi kebaikan gitu. Tetapi secara umum gue nggak setuju bohong putih. Kenapa? Ya buruk bilang buruk dan kasih alasan yang kuat gitu. Karena banyak orang bohong putih, berlindung di balik tameng bohong demi kebaikan itu karena apa? Ya karena mereka nggak punya alasan yang cukup kuat. Mengapa dia nggak suka? Mengapa dia nggak tertarik? Mengapa dia membenci? Mengapa dia menolak dan lain sebagainya, sesuatu yang nggak enak yang harus kita ungkapkan, dan itu memang tidak mudah, butuh jam terbang memang gitu. Karena apa ya, jujur, bahasa yang paling sederhana ya jujur itu akan dekat dengan kebenaran. Kebenaran cuma ada satu, tidak bercabang. Jadi ketika kita ingin tahu hakikat kebenaran, suatu kebenaran pada suatu hal, ya maka harus jujur yang dikedepankan. Kalau enggak lo nggak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Makanya orang jengah sama pendidikan. Kenapa? Percuma gue sekolah tinggi-tinggi entah jadi pinter, yang ada jadi cuma kalau pendidikan tinggi tapi mentalnya atau akhlaknya nggak begini. Nah itu akhirnya apa? Pendidikan yang jadi fitnah. Padahal bukan pendidikannya yang salah, orangnya yang menjalani pendidikan itu yang salah. Atau yang kedua, memang sistemnya yang mendidik kita untuk tidak bermoral dan tidak berakhlak, sehingga apa ya, pintar tapi nggak jujur. Ya lihat kesudahannya gitu kan, yang korupsi jadi koruptor akhirnya di penjara, yang nggak di penjara yang ngerasa hidupnya baik-baik aja cuma ya siap-siap aja azabnya, kan begitu. Dan jangan merasa aman dari fitnah harta, dari fitnah kekayaan. Ketika lo punya jabatan tinggi, hidupnya bahkan mewah, hedon, jangan merasa senang dengan hal itu ujian. Emangnya yang orang diuji kalau miskin doang? Enggak, orang punya banyak harta juga itu ujian kali. Karena apa ya, hidup adalah ujian. Yang diuji yang hidup. Ya yang hidup ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang tua, ada yang muda, itu semua ujian. Bagaimana masa muda lu lewatin? Bagaimana masa tua lu lewatin? Udah tua masih nggak tahu diri, nah itu kan yang bahaya. Masih muda terus enak-enakan, foya-foya, lu liar gitu ya, enak-enakan lu liar aja begitu. Yang pacaran lah, yang pergaulan bebas lah begitu ya. Ya itu semua akan diminta pertanggungjawaban kan nantinya. Cuma orang nggak sadar aja, banyak nggak sadarnya gitu. So, buat temen-temen yang mau dapat kepercayaan, jangan harapkan kepercayaan, udah jadi orang jujur. Lo akan tahu mana yang pantas dipercaya atau enggak untuk diri lo. Dan siapa yang akan percaya sama lo itu udah menjadi sistem otomatis. Itu udah secara alami akan terjadi. Itu udah sunatullah. Orang jujur akan ketemu orang jujur. Dan sebaliknya, pendusta akan bertemu pendusta. Dan ketika orang yang jujur bertemu dengan pendusta, yakinilah bahwa yang jujur akan menang. Walaupun mungkin tidak sekarang, tapi nanti pasti.